Prabowo Subianto itu kan sejak 2014 memang sudah banyak pendukungnya. Ketika Rizik 2014 lalu memang udah nggak ada pilihan kok gitu. Rizik ini ngedukung Prabowo ya karena nggak ada pilihan gitu. Cukup sampai di situ aja. Jadi jangan-jangan Rizik ini dan FPI ini memberatkan langkah Prabowo, mengurangi suara Prabowo gitu. Itu pertanyaan Dhanil. Dan bagi saya itu benar. Satu-satunya alasan atau salah satu alasan yang menjadikan banyak orang nggak pilih Prabowo ya karena itu. Karena Prabowo dekat dengan FPI, dekat dengan Rizik. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian anggota FPI yang hari ini sudah tidak bisa main razia-razia lagi. Apa kabarnya? Lagi ngapain? Nganggur nih ye. Jadi cerita FPI ini semakin hari semakin lucu dan memprihatinkan gitu. Tapi pada akhirnya kita bersyukur. Sebagai muslim, sebagai orang Indonesia, kita wajib bersyukur. Karena akhirnya di negara kita ini Ramadan bisa dilaksanakan tanpa FPI, tanpa sweeping, tanpa razia. Dan kita juga dengan senang hati melihat ketua FPI hari ini sudah dikerangkeng. Di bulan suci Ramadan ini lagi dikerangkeng gitu. Jadi alhamdulillah lah. Belum divonis memang, tapi sudah dikerangkeng duluan gitu. Cerita soal FPI ini semakin hari semakin lucu gitu. Karena secara tidak sengaja juru bicara Prabowo Subianto atau juru bicara Menteri Pertahanan Indonesia Dhanil Azhar itu mengucapkan selamat ulang tahun Kopassus TNI, hari ulang tahun Kopassus TNI. Kemudian di ucapan itu kemudian ada banyak komentar-komentar orang-orang FPI atau pro Rizik. Ada dua pertanyaan yang bagi saya ini cukup menggelitik gitu. Pertanyaan pertama, mereka bertanya, jadi Rizik itu kan cukup dekat dengan FPI, cukup dekat dengan TNI gitu. Tapi kenapa TNI menurunkan spanduk-spanduk Rizik? Itu apa pendapat Dhanil gitu. Kemudian pertanyaan kedua, ketika Rizik atau ulama sedang dizolimi, dikriminalisasi oleh pemerintah, apa yang mau dilakukan oleh seorang Dhanil atau Prabowo Subianto? Nah, jawaban Dhanil untuk dua pertanyaan ini cukup mengejutkan bagi saya gitu. Karena Dhanil bilang, emang dia itu siapa? Gitu. Dhanil ini nanya gitu, emang Rizik itu siapa? Ini sama kayak kita, sudah pernah pacaran dengan seseorang bertahun-tahun, udah kemana-mana bareng, udah mengucapkan cinta, kasih sayang, ada banyak cerita. Tiba-tiba kita ketemu di jalan dan kita nanya gitu, mantan kita nanya, emang kamu siapa? Sudah lupakah dengan segala kehangatan yang pernah ada gitu ya? Karena bagi saya Rizik, Prabowo, Gerindra, Dhanil ini satu paket gitu, satu paket keluarga yang tidak bisa dipisahkan begitu saja gitu. Mereka udah bareng-bareng di kampanye pilpres, pilkada, bahkan bareng-bareng di demo. Ya kalau sekarang ditanya emang Rizik itu siapa, ini kan ngeselin gitu. Jadi wajar kalau kemudian kader-kader FPI itu bilang bahwa Gerindra, Prabowo, Dhanil ini nggak tahu terima kasih, udah bener gitu. Dulu aja dimanfaatin, sekarang malah dibuang-buang gitu ya. Tapi Dhanil juga menjelaskan gitu. Bagi Dhanil, Rizik itu bukan siapa-siapa karena dia itu hanya sebatas orang yang pernah punya pandangan yang sama dengan Dhanil. Cuma pernah sama-sama mendukung Prabowo, sama-sama menolak Ahok. Hanya sebatas itu. Selebihnya ya bukan siapa-siapa. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat Prabowo Subianto sampai mendatangi Rizik ke Arab, kemudian ada Fadlizon juga mendatangi Rizik. Ini menunjukkan bahwa Rizik itu bukan sebatas remah-remah rengginang yang tidak dianggap seperti sekarang gitu ya. Rizik ini adalah orang yang berpengaruh di Gerindra dan politik Prabowo gitu. Dan itu kemudian yang membuat pendukung-pendukung FPI ini marah gitu. Salah satu pendukung FPI atau mantan ketua FPI yang hari ini menjadi anggota DPRD Kalimantan Selatan dari Gerindra itu membantah pernyataan Dhanil. Jadi menurut Habib Mahdi bin Yahya itu Dhanil ini tidak sesuai dengan sikap politik Gerindra dan itu mencoreng nama Gerindra, kata Habib Mahdi. Dia tuh nggak setuju karena bagi Habib Mahdi Prabowo tuh pernah mengatakan dan dia bersumpah demi Tuhan gitu. Prabowo menyatakan bahwa FPI adalah satu-satunya ormas
yang secara ikhlas berjuang berada dalam garis perjuangan bersama Prabowo Subianto. Jadi bagi Habib Mahdi, Dhanil ini merusak citra Gerindra. Tapi dari sini saya juga jadi ketawa gitu, karena Dhanil ini itu juru bicara Menteri Pertahanan Indonesia gitu ya. Jadi dia tuh bukan kader Gerindra gitu. Dia tuh bicara sebagai juru bicara menteri gitu. Jadi kalau kemudian dianggap mencoreng nama Gerindra, ya itu nggak ada hubungannya. Meskipun memang Prabowo ini ketua umum Gerindra, itu kan satu kesatuan gitu. Jadi ya mungkin itulah kelemahannya seorang menteri tapi masih jadi ketua umum partai gitu. Tapi bagi Habib Mahdi mungkin saya ingin sampaikan begini. Dulu mungkin memang Prabowo sempat mengatakan seperti itu, tapi itu dulu sebelum Prabowo jadi menteri. Dulu Prabowo masih jadi oposisi, masih menjadi lawan dari seorang Presiden Jokowi. Tapi sekarang kan sudah jadi menteri gitu, sudah satu kesatuan dengan pemerintah. Jadi ketika pemerintah sudah membubarkan FPI dan Prabowo ada di situ menjadi menteri, menjadi bagian dari pemerintah, itu artinya apa? Artinya Prabowo menyetujui dan meyakini bahwa FPI adalah ormas terlarang, udah bukan ormas ikhlas lagi gitu. Udah ormas terlarang, dan itu biasa aja dalam sikap politik seseorang gitu. Semua orang bisa berubah-ubah dalam politik. Nah, tapi memang apa ya? Memang agak kasihan gitu ngelihat FPI itu kayaknya ditinggal sendirian kali ini, karena Rizik itu kan selama ini sudah berjuang bersama Prabowo, bahkan mengerahkan anggotanya. Bahkan kata Habib Mahdi bin Yahya ini di Kalimantan Selatan, kalau Sandiaga Uno datang, kalau Prabowo datang kunjungan, itu yang ngawal FPI. Bahkan di semua kotak suara itu pengawalnya tuh FPI gitu. Jadi antara organisasi FPI dengan Gerindra itu udah kayak satu kesatuan gitu, udah kayak satu keluarga dan nggak bisa dipisahin gitu aja gitu. Jadi sudah sedalam itu hubungan mereka, bahkan sampai ketua FPI-nya jadi anggota DPRD di Kalimantan Selatan, dan itu menurut saya bukan satu-satunya. Di tempat-tempat lain mungkin ada banyak ketua FPI jadi anggota DPRD gitu dari Gerindra. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Itu ada dua pilihan bagi Prabowo. Pertama, memecat Dhanil Azhar. Kedua, mempertahankannya atau diam seribu bahasa. Kalau Dhanil dipecat, kalau setelah ini Dhanil dipecat sesuai permintaan si Habib Mahdi atau kader-kader Gerindra yang pro terhadap FPI, itu artinya Prabowo masih ingin merangkul FPI gitu ya. Tapi kalau enggak, kalau diem aja, itu menjadi sesuai dengan sikap Prabowo yang tidak mendatangi Rizik ketika sudah sampai di Indonesia. Itu sudah sesuai dengan sikap politiknya gitu. Kalau dari sisi saya, Prabowo nggak akan memecat Dhanil dalam hal ini, karena ya memang Prabowo sudah nggak pro dengan Rizik kok gitu. Buktinya apa ya? Nggak didatangin, nggak dibela, nggak komentar sama sekali sampai sekarang, sampai Rizik itu ditahan sudah 4 bulan lebih di penjara begitu, sudah nggak ada komentar lagi dari seorang Prabowo Subianto, tidak ada pembelaan. Dan itu artinya apa? Pilpres 2019 itu memang sudah benar-benar selesai, sudah tidak ada lagi hubungan antara FPI dan Prabowo. Tapi kalau ngelihat komentar-komentar ada ketua FPI di Gerindra, kemudian ada Fadlizon yang aktif membela FPI sampai hari ini, setahu saya ketika FPI itu dibubarkan oleh pemerintah, si Fadlizon ini cukup getol membela. Ini nampaknya secara politik Gerindra itu masih main dua kaki gitu. Di satu sisi mereka ingin tetap memanfaatkan FPI dengan loyalitas militannya yang cukup murah, karena cuma dibayar nasi bungkus sudah bisa militan gitu, dibanding bayar kader-kader lain atau orang-orang lain yang belum tentu sefanatik FPI gitu. Jadi lebih murah bayar FPI lah gitu ya, lebih hura-hura, banyak masanya, loyal pula, murah lagi. Tapi di sisi lain, secara politik Prabowo sudah jadi menteri gitu, Menteri Pertahanan Indonesia, udah menjadi bagian dari pemerintah. Ini dua hal yang sulit untuk disatukan. Sama kayak Rizik lah. Rizik itu kan ulama tapi suka caci maki, suka ngehina orang, suka provokasi. Apa ya ulama? Nah sama nih kayak Gerindra ini kan banyak anggotanya orang FPI, tapi kemudian sekarang jadi Menteri Pertahanan dan FPI sudah dilarang oleh pemerintah. Ini gimana sikapnya?
Gak jelas. Tapi kalau Prabowo diam, itu artinya Pilpres masih lama. Pilpres masih lama, jadi tenang-tenang aja. Bahwa kemudian pendukung Rizik mengatakan ini selama ini mereka dimanfaatkan secara politik oleh Gerindra, oleh Prabowo Subianto, ya memang itulah politik gitu. Biasa aja, wajar aja gitu. Anehnya di mana gitu. Justru yang aneh menurut saya ya FPI gitu. FPI ini kan organisasi agama gitu, organisasi umat Islam. Kemudian dia itu mendukung gubernur yang seiman dan menolak orang yang tidak seiman gitu. Pokoknya urusan gubernur DKI dulu itu kan FPI bilang yang penting seiman, yang nggak seiman masuk neraka. Sampai ada mayat jenazah pendukung Ahok tuh nggak disolatin, diancam macam-macam. Nah, bagi FPI keimanan seseorang itu menjadi sangat penting gitu. Tapi kan selama ini kan mereka itu membingungkan gitu. Mereka juga nggak konsisten kok. Ngapain FPI dukung Prabowo misalkan? Prabowo itu kan cukup kurang jelas lah agamanya. Ya mungkin memang Islam, kemudian masuk agama Islam karena menikah dengan Titik Soeharto dulu. Tapi kalau ditanya Prabowo itu Jumatan di mana dan itu sering digaungkan waktu Pilpres 2019 lalu, kan kita juga bingung, emang di mana sih Prabowo Jumatan gitu? Kan cuma sekali aja kelihatan gitu. Selain itu udah nggak ada gitu. Bandingkan dengan Pak Jokowi yang selalu tahu kita Jumatan di mana dan selalu ada beritanya gitu. Kemudian dari sisi keluarga misalkan, kalau Pak Jokowi itu semua keluarganya tuh anggota sudah semuanya Muslim gitu. Bandingkan dengan Prabowo yang masih banyak atau tidak ada satupun yang Muslim, cuma Prabowo sendiri gitu. Yang lainnya tuh masih non Muslim gitu. Tapi kan FPI kemudian lebih memilih Prabowo Subianto yang dianggap Muslim, yang dianggap bagus, dianggap pemimpin agama Islam, padahal secara keluarga, secara pribadi itu nggak lebih baik dari seorang Jokowi gitu. Tapi kemudian selama ini kan FPI itu nuduh-nuduh Pak Jokowi itu sebagai orang yang anti-Islam, cuma pura-pura Islam dan seterusnya kan itu. Jadi kalau sekarang FPI merasa dizolimi, merasa hanya dimanfaatkan secara politik dan seterusnya, pertanyaan Dhanil selanjutnya menjadi menarik gitu. Prabowo Subianto itu kan sejak 2014 memang sudah banyak pendukungnya. Ketika Rizik 2014 lalu memang udah nggak ada pilihan kok gitu. Rizik ini ngedukung Prabowo ya karena nggak ada pilihan gitu. Cukup sampai di situ aja. Jadi jangan-jangan Rizik ini dan FPI ini memberatkan langkah Prabowo, mengurangi suara Prabowo gitu. Itu pertanyaan Dhanil. Dan bagi saya itu benar. Satu-satunya alasan atau salah satu alasan yang menjadikan banyak orang nggak pilih Prabowo ya karena itu. Karena Prabowo dekat dengan FPI, dekat dengan Rizik. Tapi kemudian nanti kita juga menjadi pertanyaan, itu kan cuma anggapan beberapa orang, tapi secara politik Prabowo masih belum menyatakan pendapat, masih diam 1000 bahasa terkait hal ini. Tapi dari sisi politik lainnya itu menarik gitu, karena oke lah, Fadlizon kan tetap anggota Gerindra, begitu, orang Gerindra dan punya jabatan penting di Gerindra. Bagaimanapun sikapnya terhadap Rizik, terhadap FPI itu juga harus dijadikan sebagai pandangan sikap politik representasi partai Gerindra. Tapi ketika Gerindra masih diam karena Prabowo masih diam, di sisi lain PKS sudah ambil ancang-ancang gitu. Ini menarik 2024 ini ya. Jadi Rizik kemarin ketika di dalam sidang itu menyampaikan pesan terima kasih kepada Anies Baswedan dan Doni Monardo. Anies Baswedan diterima kasih karena menganggap selama ini sudah dilayani dengan baik oleh Pak Gubernur gitu katanya. Dan kepada Doni Monardo, Rizik juga berterima kasih karena sudah mengirimkan masker, sanitizer, dan seterusnya. Ya memang ini cukup aneh lah, karena Ketua Satgas mendukung atau menjadi IO, event organizer, pernikahan Putri Rizik gitu. Jadi justru Satgas yang selama ini itu bubar-bubarin pernikahan orang malah mendukung pernikahan anaknya Rizik. Jadi ini kan aneh gitu. Tapi secara politik itu nggak aneh, karena Anies kan memang dekat dengan Rizik gitu. Kemarin ketika Rizik datang ke Indonesia, Anies menjadi satu-satunya tokoh politik gubernur di Indonesia yang mendatangi Rizik, satu-satunya. Dan itu sinyal bahwa memang mereka ini satu kesatuan dan mereka memang punya hubungan timbal balik budi politik yang tidak bisa dilepaskan begitu saja begitu. Nah, apa kesamaan antara PKS kemudian Anies dan Doni Monardo?
Anies dan Doni Monardo bagi saya sama-sama dekat dengan Yusuf Kalla. Kalau PKS itu hanya partai pendukung Anies saja. Tapi ketika PKS sudah bilang bahwa ada opsi menggabungkan antara Anies Baswedan dan Doni Monardo di Pilpres 2024, bagi saya ini adalah sinyal politik bagi PKS untuk merekrut atau mengambil suara-suara FPI, suara-suara pendukung Rizik yang hari ini juga udah mulai kecewa dengan Prabowo, dan ditambah lagi dengan pernyataan Dhanil yang mengatakan bahwa Rizik bukan ulama. Ini menarik ya. Apakah Prabowo benar-benar tetap akan main dua kaki dan tetap memanfaatkan FPI, atau kembali menjadi seorang nasionalis yang menolak ormas-ormas radikal, orang-orang provokator seperti Rizik? Itu pertanyaannya atau jawabannya mungkin nanti kita bisa dapatkan jelang-jelang 2024. Tapi bagi saya begini kira-kira, bagaimanapun politik itu soal kepentingan, soal kesempatan. Kalau posisi Rizik itu menguntungkan, bahkan Prabowo pun bisa memanfaatkannya, siapapun bisa memanfaatkannya. Tapi ketika sekarang Rizik sedang dipenjara, sedang dikerangkeng, ya silahkan saja nikmati sendiri sampai Rizik bebas. Mungkin baru akan ada sikap-sikap politik dari seorang Prabowo Subianto. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton, dan buat teman-teman anggota FPI, kader-kader Gerindra, orang-orang pro Prabowo, silahkan bertengkar di bulan puasa ini, karena pertengkaran kalian bagi saya itu sebuah komedi, sebuah pertunjukan yang sangat menarik, yang ya seru aja ngeliatin orang berantem nonton gitu. Antara radikal, pendukung radikal, dan orang-orang yang sama-sama radikal saling berantem, silahkan aja gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Begitulah kura-kura.